الصلاة قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الدنيا
والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. يا الله من حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la ilaha illa huwa. Satu tubuh yang Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah ada Ramadan yang kelima ini mudah-mudahan kita diberikan kekuatan, kesempatan, dan semakin kita menghitungnya jangan sampai kita semakin menyesali apa yang telah kita lakukan. Tetapi semakin menghitungnya, semakin kita yakin bahwa apa yang telah kita jalankan, telah kita lakukan, itu sudah sesuai dengan rencana kita. Oleh karena itu, tetaplah memiliki rencana, tetaplah memiliki planning, tetaplah memiliki jadwal yang kita pakai target-target kita untuk dipenuhi di bulan Ramadan.
banyak target kita, target harian, target mingguan, target bulanan, target membaca Al-Quran dalam sehari, target membaca Al-Quran dalam seminggu, target membaca Al-Quran khatamnya berapa lama dan sebagainya, target melaksanakan sholat sunnah, target untuk memberikan sedekah. Bagaimana sebulan ini kita harus keluarkan berapa banyak dengan rezeki yang Allah titipkan kepada kita. Itu semua memiliki target-target yang mudah-mudahan kita sudah melaksanakannya. Jika belum, maka masih banyak jadwal atau tanggal yang Allah berikan kepada kita untuk mengisinya dengan kebaikan-kebaikan. Memang suatu yang berhubungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada sebuah kisah yang menginspirasi kita bahwa kadang-kala hidayah itu bisa datang justru dialami oleh seseorang, di mana seseorang tersebut malah menyaksikan orang yang dibunuhnya. Setelah membunuh orang Islam, setelah membunuh ketika di perang, maka bisa jadi itu jadi jalan atau wasilah dakwah, jalan wasilah untuk mendapatkan hidayah orang lain. Disebutkan ada namanya Jabbar bin Salman. Ya. Ketika Jabbar bin Salman radhiyallahu anhu, dia mengatakan bahwa kisah keislamannya, kisah tentang dia masuk Islamnya itu sangat unik. Ya. Ketika sekelompok kecil kaum muslimin yang diutus Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk berdakwah, ya, yang ketika itu disebut dengan Bi'ru Ma'unah. Ini peristiwanya namanya Bi'ru Ma'unah, di mana di Bi'ru Ma'unah ini ada Jabbar bin Salman yang dia berada di daerah tersebut. Nah, ada sekitar 70 orang terbaik yang dipilih oleh Nabi SAW. Mereka adalah penghafal Al-Quran. Kita ketahui bahwa bulan Ramadan ini adalah Syahrul Quran. Maka di rumah muda ketika para penghafal Quran ini diserang di dalam peperangan tersebut, bahkan mereka semuanya syahid, Rasulullah SAW sangat sedih, bahkan sangat emosi. Ya. Nabi SAW tujuannya untuk mengutus 70 orang yang menghafal Quran ini adalah untuk mengajarkan Al-Quran dan Sunnah. Tujuannya adalah untuk mereka menyebarkan syariat Islam. Tapi di Bi'ru Ma'unah di antaranya ada Jabbar bin Salman, pemuka satu kaum, pemimpin satu kaum, di mana dia sangat memusuhi Islam. Dan beliau ini ingin sekali ketika ada kerumunan kaum muslimin, siapapun itu, maka dia mengumpulkan teman-temannya, mengumpulkan kafilahnya, akan menyerang kaum muslimin tersebut. Dan dia berhasil ketika di rumah Una, berhasil membunuh salah seorang penghafal Quran. Dan penghafal Quran tersebut diketahui bernama Haram bin Milhan. Maka kejadiannya luar biasa, dijelaskan oleh Jabbar bin Salman. Dia membunuh salah seorang dari penghafal Quran itu dengan cara menusuk dengan tombaknya tepat di antara kedua pundaknya. Maka kata dia, aku menyaksikan orang yang terbunuh tersebut, orang yang diutus oleh Rasulullah SAW tersebut, itu bukannya sedih, bukannya merasa kehilangan. Kalau
dia sedih. Tapi apa yang disampaikan, apa yang diucapkan, apa yang keluar dari mulut seorang penghafal Quran ini, Jabbar mendengar sebuah perkataan yang luar biasa. Apa yang dikatakannya? Fuztu Rabbil Ka'bah. Fuztu Rabbil Ka'bah. Demi zat yang memiliki Ka'bah, sungguh aku telah menang. Aku bahagia. Inilah yang terngiang-ngiang oleh Jabbar bin Salman, di mana Jabbar bin Salman ini sangat kaget. Mengapa ada orang yang dia dibunuh, dia kalah, tetapi justru ucapannya seperti orang yang senang demi Tuhannya Ka'bah. Maksudnya demi Allah, aku telah menang, aku telah menang. Maka bisa dipastikan manusia, kata Jabbar bin Salman, ketika dia meregang nyawa, ketika dia sampai sakaratul maut, tidak ada yang bisa berdusta. Dia bisa memikirkan sesuatu yang pasti dengan kejujuran, walaupun mungkin di kehidupan nyatanya, di kehidupan sebelumnya dia sering berbohong, dia sering melakukan dosa dan sebagainya, tetapi ketika di sakaratul maut dia sangat yakin, ya, dia sangat yakin mereka tidak akan berbohong. Jadi dengan perkataan demi Allah, demi Tuhannya Ka'bah, maka aku telah menang, itu menjadi pertanyaan yang besar bagi Jabbar bin Salman. Padahal itu adalah musuhnya, itu adalah perkataan musuhnya yang menurut dia justru aku yang telah menang, justru aku yang mengalahkan dia. Mengapa ketika dia ditusuk, bahkan dia mati, bahkan dia meninggal, ketika itu dia menyebutkannya justru aku telah menang. Maka inilah yang membuat Jabbar bin Salman terheran-heran, karena baru kali ini dia melihat pemandangan yang aneh ketika orang dihujam bahkan berlumuran darah, tetapi justru mengucapkan kalimat aku telah menang, aku telah menang. Hadirin jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, kita ketahui bahwa pemikiran Jabbar bin Salman ini sangatlah relevan dengan kondisi kita saudara. Karena apa? Mengapa orang merasa menang dalam sebuah kekalahan? Padahal dia berpikir, wah, istri akan menjadi janda, anak. Bisa saja dia berpikir, wah, istrinya akan menjadi janda, anaknya akan menjadi yatim, dan dia akan terputus semua kenikmatannya. Dia akan meninggalkan keluarga dan hartanya. Kalau seandainya itu benar, maka itu adalah kesedihan yang seharusnya. Maka dari sinilah berbalik antara cahaya ketauhidan, antara hidayah yang mulia yang ketika dipikirkan oleh kita, direnungkan oleh kita, maka justru berbalik menjadi sebuah hidayah Islam. Bagaimanapun kalimat tadi itu membuat Jabbar bin Salman jadi masuk Islam. Akhir cerita dia mencari kebenaran dan terus dari sebab itu dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mencari kebenaran dan akhirnya dia masuk Islam. Maka dari sini kita melihat bahwa luar biasanya kisah yang mulia ini. Hanya dengan satu kalimat saja manusia bisa masuk Islam. Bahkan orang yang membunuh orang tersebut. Di balik kesedihan Rasulullah SAW, karena memang para penghafal Quran ini tujuannya untuk berperang. Diutusnya bukan untuk melakukan kekerasan,
jurusnya tidak membawa senjata yang memang dibekali dengan selayaknya mau perang. 70 orang sahabat ini dibekali dengan Quran, dibekali dengan ilmu, dibekali dengan pendidikan, di mana Rasulullah SAW berharap mereka akan menyebarkan jalan-jalan yang tadi disampaikan oleh Rasulullah SAW. Maka mari kita ambil pelajaran dari kisah yang mulia Jabal bin Salman dan kita kisah yang mulia dari terbunuhnya seorang yang memang memiliki keutamaan dia hafal Al-Quran, yaitu Haram bin Milhan. Yang pertama adalah ternyata seorang dai, seorang yang memiliki kemampuan untuk berdakwah, itu harus memiliki keteguhan dan keyakinan yang kuat, memiliki mental juang yang besar, bahkan sampai ketika nyawanya ditaruhkan. Dia tidak harus takut, dia tidak ada kata gentar, dia tidak ada penyesalan, karena apa yang selama ini dia lakukan adalah melakukan kebenaran. Dia mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa hidayatul iman, bahwa agama yang dianutnya adalah agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kematian adalah mempercepat datangnya kebahagiaan. Itulah yang ada di benak seorang dai, seorang yang memiliki keimanan yang kuat, di antaranya Haram bin Milhan. Merasa menang walaupun secara zahir telah kalah, dia mati, dia terkapar, tetapi secara keteguhan iman, secara batin dia justru merasa senang. Kenapa? Karena justru dengan didatangkannya kematian, disitulah kebahagiaan yang abadi akan datang kepadanya. Ini senada dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dalam ayat Al-Imran ayat 185, Allah menyebutkan kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhila al-jannah tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhila al-jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap jiwa pasti merasakan kematian, dan pada hari kiamat justru dia akan diberikan seluruh balasannya. Jadi orang yang beriman ketika datang kematian, dia sangat senang karena nanti di hari kiamat dia akan mendapatkan sempurna balasannya. Dan faman zuhziha 'anil nar, dan siapa dijauhkan dari neraka, wa udkhila al-jannah, dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, sungguh itu adalah kemenangan yang sebenar-benarnya. Wa ma hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan kehidupan dunia hanyalah mata'ul ghurur, kesenangan yang menipu saja. Itu saja yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil faedah dari kisah tersebut dan mengambil faedah dari ayat-ayat yang telah disebutkan dan dibacakan oleh dari saya, yang mudah-mudahan bisa menginspirasi kita bahwasanya keteguhan keimanan kita itu bisa saja diuji hingga pada akhir hayat kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.